Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman di channel SST, Share Science Technology. Oke teman-teman, di kali ini saya akan share gimana caranya untuk membuat table di Laravel. Oke teman-teman, yang pertama kita kan sebelumnya udah buat nama projectnya itu cron job ya. Nah ini tinggal nerusin lagi teman-teman untuk ininya ya, untuk projectnya. Nah setelah di pertama kali teman-teman buka project yang udah dibuat, terus teman-teman sekarang kita buka terminalnya di sini ya, terminal. Nah ini ya, di sini ya. Nah terus setelah itu teman-teman di sini ketikkan PHP artisan make migration. Nah terus nama tabelnya apa yang teman-teman akan buat. Contohnya di sini kita akan membuat tabel yang namanya product. Di sini teman-teman tulis create products terus table. Nah di sini perintah untuk membuat table yang bernama products dengan menuliskan PHP artisan make migration create products table. Terus kita enter. Nah ini langsung ya, di sini lihat teman-teman, di sini ada yang baru itu create products table. Nah ini ya, kita buka table yang barusan kita buat. Nah ini teman-teman udah jadi ya tabel productsnya. Nah di sini teman-teman mau apa aja field-fieldnya yang dibutuhkan oleh teman-teman. Sebenarnya di sini saya untuk tabel produk itu hanya ID dan nama produknya, itu ID nama produk. Oke, kita di sini tambahin lagi table tipe datanya apa. Contohnya untuk nama produknya kita string. Terus di sini name-nya ya name. Terus untuk panjang datanya kita kasih 64 aja ya, 64. Nah contoh ini aja ya, products, tabel products yang dimana dalamnya itu ada ID dan name. Oke. Nah teman-teman sebelum di klik di sini untuk menggrade masuk ke database-nya, ke MySQL-nya. Contohnya sini saya pakai MySQL. Nah teman-teman perlu diperhatikan di sini ya, di .env-nya harus disetting dulu. Nah ininya, nah ini nama database-nya. Nah ini harus sama dengan yang di sini. Kita buka ya untuk database-nya, PHP myadmin ya. Kita buka dulu ini ya. Nah untuk yang bagi yang pakai MySQL untuk di lokal, nah ini teman-teman jangan lupa ya SAMPP-nya, untuk Apache-nya di startkan, dan untuk MySQL-nya sama dinyalakannya. Supaya apa? Supaya ini nanti terkoneksi gitu ya, kalau secara garis besarnya itu ya, antara project yang kita buat nanti terkoneksi dengan database yang ada di lokal kita gitu. Nah kita refresh dulu ya yang ini. Jadi teman-teman buat dulu tadi kan buat tabel. Nah sebelum
itu tuh setting dulu ya di MySQL-nya, buat dulu nama database-nya. Nanti kita akan praktikkan ya. Nah, buat dulu nama database-nya di MySQL. Nah, terus kita ke project, kita sama di sana di project juga .env-nya samakan dengan nama database yang ada di PHP MyAdmin ini. Nah, contohnya di sini kita akan membuat database contoh ini ya. Tapi itu terserah teman-teman. Contohnya di sini saya kasih contohnya di sini nama database-nya itu toko lah ya. Nama database toko. Kita create. Nah, ini ya udah ada itu ya, teman-teman. Toko. Nah, sini coba kalau perhatikan teman-teman, kalau misalnya ini aja nih kayak tes ini itu ya, atau towing ini ya, towing sebenarnya. Nah, ini kan tuh udah banyak ya. Sedangkan kalau di toko ini, nah belum ada apa-apanya. Nah, nanti kita akan migrate gitu ya, yang ada di dalam project Laravel masuk ke database ini. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman pertama buat dulu database-nya, itu terserah teman-teman. Di sini saya membuat database dengan nama toko. Nah, terus setelah ini teman-teman buka lagi project-nya. Nah, ini terus kita ke .env. Nah, setelah itu teman-teman sini cari yang tulisannya DB database. Nah, di sini teman-teman samakan nama database-nya supaya nanti terkoneksi. Kalau misalnya ini tidak sama dengan yang ada di sini ya, nah itu nggak akan terkoneksi gitu ya, tidak akan nyambung lah ya kalau bahasa ininya mah. Nah, ininya nama ini harus sama. Ini contohnya ini toko. Nah, di sini juga harus sama toko gitu ya. Nah, terus bagi teman-teman yang misalnya MySQL-nya di password, terus ada username-nya, itu di sini juga teman-teman harus dirubah gitu ya. Username apa, terus password-nya apa. Karena di sini saya tidak pakai username sama password gitu ya, jadi nggak perlu ya, kosongin aja teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman coba kita ya dijalankan dulu PHP Artisan Server. Kita ngecek dulu servernya. Nah, oke ya, udah nyala ya. Oke, ini buat ngecek aja ya. Nah, setelah itu teman-teman kita migrate yang ini ya, kembali lagi ke konteks yang tadi. Nah, kita kan tadi ceritanya mau membuat table dengan nama products, yang dimana isi di dalam tabel produk itu ada ID dan ada name ya, contohnya seperti ini ya. Nah, setelah itu teman-teman, itu cara teman-teman ya, nanti fieldnya sesuaikan dan kebutuhan teman-teman. Misalnya banyak ya tinggal diisi aja gitu ya, sampai ke bawah gitu ya, tuh field-fieldnya. Nah, setelah ceritanya teman-teman ini udah buatlah tabel gitu ya dengan nama products. Nah, kita di sini tuliskan untuk tadi ya, untuk memigrate yang di dalam tabel yang ada di project ini akan masuk nanti ke ini, ke MySQL yang ini. Nah, dengan mengetikkan perintah ini teman-teman, cukup dengan mengetikkan PHP Artisan migrate, terus kita enter. Nah, udah berhasil teman-teman. Ini ya tabel. Nah, ini tabel user, password, terus ada produk, tabel produk yang kita bikin. Nah, itu udah selesai di migrate dan masuk ke database yang kita buat di MySQL yang tadi. Kita cek ya di PHP MyAdmin-nya ya. Nah, ini kita cek. Nah, yang awalnya kosong kan? Nah, kita di refresh dulu. Nah, ini udah masuk teman-teman ya. Tabel yang ada di project Laravel yang tadi itu kita udah dimasukkan ke dalam database yang ada di PHP MyAdmin. Nah, ini ya. Ada job, dan bisa reset, personal, product, users gitu ya. Dan tadi kita membuat tabel yang namanya products. Kita buka ya. Nah, di dalam products tadi kan saya hanya membuat
fieldnya itu ID sama name aja gitu kan ya. Nah sini udah ya teman-teman, ada ID ada name. Nah ini udah buat dan kita updated ini dari sini ya, dari timestamp. Nah ini nih. Nah dari ini itu udah otomatis ketika kita tuliskan timestamps itu created sama updated at itu akan tersendirinya akan menambahkan fieldnya gitu ya, tanpa kita perlu di sini tulis created at updated, enggak gitu ya. Nah oke teman-teman, untuk tutorial atau sharing di malam kali ini ya, gimana caranya untuk membuat table di Laravel ya. Tadi ya udah, jadi yang pertama kita setting dulu ya, lebih bagus setting dulu MySQL-nya gitu ya, tuliskan nama database-nya apa. Nah, itu samakan dengan .env ini gitu kan, misalnya kan tadi toko, nah ini juga toko gitu kan. Terus nanti di sini juga ya teman-teman, PHP artisan yang tadi udah dijelaskan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Next di sharing berikutnya kita akan lebih spesifik lagi gitu ya, gimana cara untuk mengotak-atik migrate ini gitu ya, untuk merubah field, untuk mengurangi, untuk menghapus field ya. Insya Allah nanti di next pertemuan atau di lain waktu kita akan sharing lagi. Jangan lupa teman-teman share dan subscribe ya, untuk membantu channel ini ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekian, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.